Wa syartu satiri ma yamna'u launal basyarati walau ma'an kadiran la khimatan doyikotan wa zulmatan wala yajibu satru min asfalah. Perhatikan Bu ya. Syarat daripada menutup aurat itu ma yamna'u launal basyarati, menghalangi terlihatnya warna kulit. Perhatikan baik-baik Bu. Walau ma'an kadiran, meskipun dia tertutupi badan kita dengan air yang keruh. Syarat menutupi aurat itu karena untuk menghalangi nampaknya kulit. Jadi kalau ada orang menutup aurat tapi kulitnya masih tembus, berarti sholatnya tidak sah. Emang ada Pak Ustaz? Ada. Ada tembus pandang kan? Kain tembus pandang. Nampaklah semua barang itu di dalam. Atau apa? Pakai kacamata tembus pandang. Berarti yang tak beres yang pakai kacamata ini. Paham Bu ya? Menutup aurat itu poinnya terhalangi mata kita melihat warna kulitnya. Meskipun kita sholat di dalam air, misalkan airnya keruh, butek, tak bening, jadi kalau ditengok tak nampak itu, boleh nggak? Boleh. Makanya disebut di situ. Makanya Ibu garis bawahi. Walau ma'an kadiran, meskipun air yang keruh. Karena puncak atau poin daripada sholat menutup aurat itu tidak terlihatlah. Tapi di sini disebutkan la khimatan doyikotan wa zulmatan. Tapi bukan berarti ditutup dengan kemah, dengan tenda yang sempit. Nah, itu kan masih ada ruang itu kan. Nah, enggak. Ada kemah sempit Pak Ustadz, terhalangi. Atau gelap gulita. Kan tak nampak Pak Ustadz gelap gulita. Berarti Ibu tidak termasuk satir juga karena belum menutupi aurat. Kenapa? Kalau di senter nampak dia nanti sah. Nah, tapi kalau air yang keruh masih Ibu di senter kan tak nampak. Dari saking buteknya misalkan. Nah, ini ilmu Bu. Bukan berarti Ibu besok pas tiba-tiba ada air di mana yang butek, aku sholat aja di situ. Kenapa? Untuk praktekan fikih Pak Ustadz. Enggak juga begitu seperti itu. Ini kan darurat-darurat di mana orang dalam keadaan perang, sembunyi. Bukan berarti yang disampaikan di fikih ini Ibu besok praktekan. Nanti kaget suami. Mau kemana Ma? Aku mau cari danau dulu yang keruh Bang. Nah, nampak nggak? Abang di sini dulu ya, nengok dulu. Enggak juga harus kayak gitu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Jadi poin daripada, nah sama dengan ini saya sampaikan. Sama dengan orang Pak Ustadz. Kalau sholat perempuan itu harus pakai mukena? Enggak. Bahasanya bukan pakai mukena. Syarat daripada menutup aurat bukan bahasa mukena. Di Jepang Ibu tahu baju kimono. Apa Ibu kimono? Baju kimono, baju tidur kan? Baju tidur. Ah, misalkan Ibu ke Mekah, kebetulan suami dari Jepang misalkan. Enggak ada mukena di Jepang. Ibu berangkat dari Jepang. Mana tahu kan? Pakai kimono, silakan sah. Yang penting tak nampak kulit, warna kulit, yang nampak muka sama telapak tangan. Kalau ini kan boleh, mubah. Tapi lebih bagus Imam Syafi'i tutup aja di atas. Lebih bagus. Kalau tak bisa tak apa-apa. Yang tak boleh itu kan pakai kaos tangan. Kalau ada kain lebih ke tangan sini, itu lebih utama. Yang tak boleh itu pakai kaos tangan. Sama dengan ketika tawaf, tak usah pakai kaos tangan. Nah, sarung tangan dia. Apa sih? Sarung tangan ya. Jadi kalau ada orang sholat di Mekah, Madinah, nggak pakai mukena, jangan pula dibilang, bid'ah tuh Pak Ustadz nggak pakai mukena. Enggak. Karena kan syaratnya bukan pakai mukena gamis, tapi menutup aurat. Sudah paham Bu? Ada juga orang yang sholat tutup begini, itu ikut Imam Hambali. Makanya itu pentingnya Ibu mengaji. Jangan menyalahkan orang. Dikit-dikit orang pula disalahin. Karena untuk kita mengaji untuk diri sendiri, bukan menilai orang. Setiap Ibu mengaji di mana-mana, itu semua karena nasihat itu untuk diri sendiri. Jangan tiba-tiba, oh ini kayaknya riak nih Pak Ustadz, ini riak Pak Ustadz, ini dosa semua Pak Ustadz, neraka semua. Enggak, jangan. Untuk kita. Paham Bu ya? Makanya hati kita ini dijaga. Tak ada gunanya. Makanya, apa makna yang bisa diambil Bu? Bahwa Islam itu meninggikan, menghargai budaya dari manusia. Jadi dimanapun Ibu tinggal, mau di Jepang sholat perempuan pakai kimono, pakai baju tidur, pakai baju apa itu, macam-macam lah. Tapi yang penting menutup aurat sah.
Cuma saya lihat Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand bagian apa itu yang Pattaya itu, Patani. Itulah orang-orang Asia yang hebat. Kenapa? Sempurna pakai mukena. Bukan berarti orang yang lain tak bagus-bagus juga, tapi saya tengok memang luar biasa. Siapa yang menciptakan mukena ini? Ibu mesti searching di Google, saya tak tahu. Nah, tengok ibu di Mekah Madinah kan, Bu, macam-macam orang. Iya, ada yang pakai celana gitu. Yang penting tertutup aurat, kulit tidak nampak. Poin daripada menutup aurat, sholat kulitnya tidak nampak. Sudah sampai di sini paham?